Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 155. Hatinya mencelos. Seluruh tubuhnya terasa lemas. Hingga akhirnya, dia jatuh tersungkur di lantai. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan lagi. "Mas," bisiknya di antara isakan, suaranya bergetar penuh kepedihan. Bibirnya terus meracau, memohon maaf, meski dia tahu tak ada siapapun yang mendengar. Maafkan aku, Mas." Hanya kehampaan yang menjawab. Hanya lantai dingin yang merengkuh tubuhnya yang bergetar. Bandara itu terasa begitu dingin. Bukan karena hembusan pendingin ruangan, melainkan karena ketakutan yang mencengkeram hati Azarin. Waktu seakan melambat, setiap detik yang berlalu terasa begitu menyiksa. Sejak Davian berlari menuju papan informasi yang dikerumuni banyak orang, Azarin hanya bisa berdiri kaku, jemarinya saling meremas, napasnya berat, seperti ada batu besar yang menghimpit dadanya. Bu Mahira di sampingnya tak kalah gelisah. Wanita parubaya itu terus berdoa, jemari tangannya bergerak di atas tasbih kecil yang digenggamnya erat. "Ya Allah, kumohon, jangan ada nama Mas Din di sana." Liri Azarin dalam hati. Ada ketakutan yang begitu nyata. Ada debar cemas yang semakin menggila. Namun, tiba-tiba, suara lembut memecah lamunan Azarin. "Bunda, gendong," pinta Alina, kedua tangannya terulur dari atas stroller. Azarin menatap wajah polos itu. Tanpa banyak bicara, dia segera mengangkat tubuh gembul Alina ke dalam dekapannya. Kehangatan tubuh anak kecil itu sedikit meredakan kegelisahannya, tapi tak cukup untuk menghapus ketakutannya. 12. Bab 113, kabar buruk bagi Alea. 100. Pandangan Azarin kembali mengarah ke kerumunan. Tangisan pilu mulai terdengar. Suara jeritan kehilangan menggema, menyayat relung hatinya. Dia melihat beberapa orang terjatuh bersimpuh, meratap dalam kesedihan yang mendalam. Hatinya mencelos. Napasnya tercekat. "Bunda, kenapa olang-olang pada nangis?" tanya Alina polos, kepalanya menoleh ke sana kemari, mencoba memahami situasi yang begitu asing baginya. Azarin menatap gadis kecil itu dengan mata sendu. Ada genangan air yang tertahan di sudut matanya. "Mereka sedang berduka, Nak." "Berduka." Kata itu begitu berat untuk diucapkan. "Belduka itu apa, Bun?" Azarin mengeratkan dekapannya pada Alina. Mereka kehilangan seseorang yang mereka cintai. Alina terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata itu. Kemudian, dia menatap Azarin dengan mata bulatnya yang penuh kepolosan. "Seperti Alina nangis pas Bunda pulang ke Indonesia?" tanyanya. Azarin mengangguk pelan. Tenggorokannya tercekat. Dulu, Alina menangis sampai sakit saat dirinya pergi. Namun, jika kali ini Din yang pergi untuk selamanya, apa yang akan terjadi pada gadis kecil ini? Seketika dadanya sesak. "Bunda, kenapa ya?" Perasaan Alina ingin nangis lihat olang-olang di sana. Azarin semakin tertampar oleh kepolosan itu. Dia tak bisa lagi menjawab, hanya mengeratkan pelukannya. Seolah ingin melindungi Alina dari kemungkinan terburuk yang sebentar lagi akan mereka hadapi. Saat itulah, dari kejauhan, dia melihat Davian dan Pak Argatama berjalan mendekat. Langkah mereka lambat. Raut wajah mereka kosong. Ada kesedihan yang tak bisa disembunyikan dari sorot mata mereka. Azarin merasa jantungnya berhenti berdetak. "Bagaimana, Pak?" Suara Bu Mahira pecah oleh kecemasan yang semakin tak terbendung. Pak Argatama menghela napas berat. Sudut matanya terlihat basah. Tanpa sepatah kata pun, dia langsung meraih Alina dari gendongan Azarin dan mendekapnya erat, seolah ingin melindunginya dari kenyataan pahit yang akan segera terucap. Azarin menegang.
Hatinya bergetar. Bu Mahira beralih menatap Davian, berharap ada jawaban yang lebih jelas. "Davi, gimana? Nama abangmu gak ada, kan?" Davian menunduk. Bahunya bergetar. Lalu, air matanya jatuh. Nama Din Argatama ada di dalam pesawat itu. Suaranya bergetar. Begitu lirih, tetapi cukup untuk meruntuhkan seluruh dunia Azarin. Azarin terpaku. Napasnya tertahan. Seakan seluruh suara di bandara itu lenyap begitu saja. Din ada di dalam pesawat itu. Tidak mungkin. Mas Din sudah janji kita akan bertemu di Mekah, bukan kabar duka. Pikiran itu menggelegar di kepalanya, menenggelamkan semua suara lain. Jantungnya berdetak cepat, tetap tubuhnya justru terasa begitu dingin. 13. Klaim. Bab 113, kabar buruk bagi Alea. Semua kenangan bersama Din berkelebat dalam benaknya. Janji-janji yang diucapkan pria itu, rencana mereka untuk bertemu di Mekah, impian yang mereka rangkai bersama, semuanya hancur dalam sekejap. Jeritan Bu Mahira, tangisan Davian, suara-suara pilu di sekelilingnya semua menghilang. Yang tersisa hanyalah kegelapan. Tubuh Azarin limbung. Dalam hitungan detik, kesadarannya menghilang. "Mbak Asa!" Davian berteriak panik. Bu Mahira histeris, sementara Alina mulai menangis dan meronta ingin turun dari gendongan sang kakek. "Bawa Asa ke klinik bandara, Davi," seru Bu Mahira dengan air mata berjatuhan. Tanpa berpikir panjang, Davian segera menggendong Azarin. "Maaf, Mbak Asa," ucapnya panik. Tubuh Azarin itu begitu lemas, wajahnya pucat pasi yang terlihat dari cadarnya, karena tersibak. "Bu, tolong benarkan cadar, Mbak Asa," ujarnya Davian di tengah kepanikan, dengan sigap Bu Mahira membetulkan sebelum Davian melangkah. Tanpa buang waktu, mereka pun bergegas menuju klinik bandara, sementara suara tangisan dan jeritan Alina masih menggema. Begitu sampai di klinik, tubuh Azarin yang tak sadarkan diri segera dibaringkan di atas ranjang besi. Wajahnya pucat, napasnya lemah, sementara cadarnya harus dilepas untuk pemeriksaan. Menyadari hal itu, Davian langsung melangkah keluar, diikuti Pak Argatama yang juga memilih menunggu di luar. Hanya Bu Mahira dan Alina yang tetap tinggal, menemani Azarin yang terbaring tak berdaya, dengan tangis lirih yang masih tersisa di antara mereka. Di luar klinik, Davian duduk di bangku panjang. Kedua tangannya menangkup wajah, mencoba meredam tangis yang semakin deras. Dadanya terasa sesak, pikirannya kalut, hatinya hancur. Bayangan kakaknya terus berkelebat dalam benaknya, senyum, suara, serta candanya. Baru semalam mereka masih berbicara di telepon, bercanda seperti biasa. Bagaimana mungkin kini kenyataan berubah begitu kejam? Di sisi lain, Pak Argatama terlihat sibuk dengan ponselnya. Dia berbicara dengan seseorang di ujung telepon, mencoba mencari celah untuk mendapatkan akses pencarian pesawat yang hilang. Suaranya tenang, tetapi penuh tekanan. "Tolong, ya. Berikan akses pada saya untuk mencari putra saya," pintanya, berusaha terdengar tegar. "Bisa tidak sore ini? Saya tidak bisa menunggu lebih lama." Terdengar jawaban dari seberang, tetapi itu bukan jawaban yang diharapkan. Wajah Pak Argatama semakin tegang, rahangnya mengeras, dan napasnya berat. "Saya tahu cuaca sedang buruk, tapi diam saja bukan solusi." Nada suaranya meninggi, tetapi tetap mengandung harapan. "Nama anak saya ada di dalam daftar penumpang pesawat yang hilang kontak itu. Saya tidak bisa hanya menunggu di sini tanpa kepastian. Tidak hanya saya yang berharap, ada keluarga penumpang lain yang menanti dengan hati yang hancur." Davian mendongak, matanya masih basah.
Dia menatap sosok ayahnya yang selama ini selalu kokoh, seorang pria yang tak pernah tunduk pada keadaan, kini memohon dengan suara bergetar. "Saya mohon, Pak," lanjut Pak Argatama, suaranya melemah. "Saya akan bayar berapapun. Saya siap menukar saham, aset, atau apapun yang kalian butuhkan, asalkan saya bisa mendapatkan akses untuk mencari putra saya." Sekuat tenaga dia menahan gejolak dalam dadanya, tetapi suara akhirnya pecah saat kalimat berikutnya meluncur dari bibirnya. 14. Bab 113, Kabar Buruk Bagi Alea. Klaim. "Jikapun yang saya temukan hanya jasadnya, setidaknya, keluarga kami bisa melihatnya untuk terakhir kali. Setidaknya, kami bisa memakamkannya dengan layak, dengan tangan kami sendiri." Davian terisak. Air matanya mengalir semakin deras. Hatinya menolak menerima kenyataan ini. Tidak, kakaknya tidak mungkin pergi. Tidak secepat ini. Tidak setelah semalam mereka masih saling berbagi tawa. Langit di luar jendela bandara tampak muram, seakan ikut berkabung bersama hati yang tengah remuk redam. Hujan mulai turun perlahan setelah pagi tadi matahari masih bersinar, kini rintiknya mulai membasahi landasan pacu yang sunyi, sepi, seperti kematian yang diam-diam merenggut satu bagian jiwa mereka. Pak Argatama menghela napas panjang setelah menerima kabar dari maskapai. Jawabannya tetap sama, penerbangan tidak bisa dilakukan. Cuaca buruk, angin kencang, dan hujan yang tak kunjung reda di berbagai titik yang kini dicurigai hilangnya pesawat, membuat perjalanan udara terlalu berisiko. Bahkan, beberapa penerbangan lain terpaksa ditunda hingga waktu yang belum bisa ditentukan. Perlahan, pria parubaya itu menoleh ke samping, menatap putranya yang masih terisak. Mata Davian sembab, wajahnya basah oleh air mata yang terus mengalir tanpa henti. Sesekali, bibirnya bergetar, berusaha meredam suara tangis, tetapi nyatanya, kepedihan terlalu besar untuk ditahan. Pak Argatama menepuk pundak Davian, mencoba menguatkan putra bungsunya, meskipun hatinya sendiri porak-poranda. "Berhentilah menangis, Nak," suaranya berat, nyaris tak terdengar. "Semakin kamu menunjukkan kehancuranmu, semakin kamu membuat ibumu, Alina, dan Aza semakin terluka. Kita harus kuat, Davian, setidaknya, untuk mereka." Davian menggeleng lemah di antara isakannya. "Aku gak bisa, Pak, aku gak sanggup kehilangan Bang Din," ujarnya dengan suara yang hampir putus. Tangannya mencengkeram kain celana, seolah itu satu-satunya yang bisa dia genggam di tengah kehancuran ini. Dadanya sesak, seakan dunia di sekelilingnya runtuh, menyisakan kehampaan yang tak tergambarkan. Pak Argatama menarik napas panjang, lalu meraih Davian ke dalam pelukannya. Tangannya menepuk-nepuk punggung putranya dengan lembut. "Papa juga terluka, Nak," bisiknya dengan suara yang penuh luka. Tapi di dalam klinik itu, ada 3 perempuan yang sedang rapuh. Mereka butuh kita, butuh seseorang yang tetap berdiri meski hati kita telah jatuh berkeping-keping. Davian semakin menenggelamkan wajahnya di bahu sang ayah. Tangisnya tak lagi terbendung. Hujan di luar semakin deras, seolah langit pun ikut menangisi kepergian seseorang yang mereka cintai. 1 jam telah berlalu sejak Azarin kehilangan kesadarannya. Bu Mahira duduk di kursi samping ranjang, memangku Alina yang sudah terlelap akibat menangis karena ketakutan melihat kondisi Azarin. Perempuan parubaya itu tetap setia menggenggam tangan Azarin yang terasa dingin, meskipun hatinya penuh kepiluan. Pikirannya terus dipenuhi kegelisahan tentang nasib putranya. Tak ada seorang ibu yang ingin kehilangan anaknya lebih dulu. Tak ada seorang ayah yang sanggup menguburkan darah dagingnya sendiri. Tangisnya pecah lagi, tetapi kali ini dalam diam. Dia hanya bisa memeluk Alina erat-erat,
seakan takut jika gadis kecil itu terbangun dan menanyakan tentang ayahnya. Bagaimana dia harus menjelaskan? Dengan kata apa dia harus merangkai kenyataan yang begitu menyakitkan? Di tengah duka yang menggantung, tiba-tiba jari Azarin bergerak. Kelopak matanya bergetar sebelum perlahan terbuka. Tangannya yang tadi genggam Bu Mahira terangkat, meraba kepalanya yang terasa berat seolah dipenuhi beban tak kasat mata. 15. Klaim. Bab 113, kabar buruk bagi Alea. Asa. Suara Bu Mahira bergetar penuh haru. Dia buru-buru menyeka air matanya, lalu berdiri mendekat. Sayang, kamu sudah bangun. Tangannya terulur, menyentuh pipi Azarin dengan kelembutan seorang ibu. Suster, anak saya sudah sadar. Serunya lagi. Tak lama kemudian, seorang perawat datang, memeriksa kondisi Azarin dengan cekatan. Setelah memastikan pernapasannya sudah stabil, selang oksigen pun dilepas. Istirahat sebentar, baru boleh pulang, ujar perawat itu lembut sebelum meninggalkan ruangan. Azarin berusaha duduk perlahan, punggungnya bersandar lemah di kepala ranjang. Pandangannya segera jatuh pada Bu Mahira yang masih memeluk Alina erat di dalam dekapannya. Bu, Alina tidur, ya. Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Tidurkan saja di sampingku, Bu. Dia bergeser sedikit, memberikan ruang di ranjangnya. Namun, Bu Mahira menggeleng pelan. Tidak apa, nak. Biar ibu gendong saja. Dia berusaha menjaga ketenangan, menunggu apakah Azarin mengingat sesuatu sebelum pingsan tadi. Azarin hanya diam. Matanya kosong, pikirannya berkelana ke momen sebelum segalanya menjadi gelap. Suara Davian bergema di benaknya, berita yang diucapkannya seakan menghunus jantungnya tanpa ampun. Din ada di pesawat itu. Sa, panggil Bu Mahira lembut. Jangan melamun, nak. Katakan apapun yang ingin kamu sampaikan. Azarin menoleh, menatap Bu Mahira dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Senyum getir terukir di bibirnya, penuh kepedihan. Apa yang bisa aku katakan lagi, Bu, selain bahwa takdir ini terlalu kejam? Suaranya bergetar, ada luka yang begitu dalam. Apa salahku, Bu? Kenapa ujian yang Allah berikan terasa begitu menyakitkan? Bu Mahira terdiam sesaat, lalu dengan hati-hati, dia merebahkan Alina di samping Azarin. Setelah itu, dia merengkuh wanita itu dalam pelukannya. Nak, apa yang telah menjadi ketetapannya, tidak akan bisa diubah. Jika benar Din telah pergi, maka ingatlah, kamulah cinta terakhirnya. Azarin menggeleng kuat-kuat dalam pelukan Bu Mahira. Aku gak mau, Bu. Isaknya. Untuk apa Allah memberi petunjuk saat aku istihoroh, jika pada akhirnya dia mengambil Din dariku? Tangis Azarin semakin pecah dalam dekapan Bu Mahira. Isakan itu terdengar pilu, seakan menggema di seluruh ruangan. Bu Mahira mengelus punggung Azarin dengan lembut, menyalurkan ketenangan di tengah badai yang menghantam hati mereka. Dengan suara bergetar, ia berbisik, sayang, jangan pernah meragukan kehendaknya. Ada rencana yang lebih indah yang belum bisa kita lihat sekarang. Jika Allah menulis takdir ini, itu bukan untuk menyakitimu, tapi karena Dia tahu, kamu akan kuat melaluinya. Di tengah isak tangisnya yang semakin dalam pelukan Bu Mahira, Azarin merasa seakan seluruh tubuhnya terhimpit oleh beban yang tak terkatakan. Tangisan itu mengalir tanpa henti, seakan dunia yang ada di sekitarnya berhenti sejenak, menyelimutinya dengan kesedihan yang tak bisa dia lawan. Ponselnya berbunyi, namun Azarin membiarkan saja dering itu berakhir dengan sendirinya. Dia tidak bisa berbicara dengan siapapun. Tidak sekarang. Bahkan ibunya pun tak sanggup dia hadapi.
Azarin ingin meresapi setiap tetes air matanya, ingin menuntaskan semua rasa sesak yang melingkupinya dalam diam. Namun ponsel itu kembali berbunyi, memecah sunyi yang mengelilinginya.